warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Muazim, NPM E1D091087. Saya merupakan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan data ekonometrika dengan judul Analisis Ekspor Kopi di Indonesia tahun 2007 sampai 2017. Data pada penelitian ini berasal dari skripsi yang pertama, yaitu analisis ekspor kopi di Indonesia periode 2007 sampai 2017 oleh Mohtadri Muhtamin. Latar belakang: Indonesia merupakan salah satu negara pemasok ekspor migas dan non-migas di pasar dunia. Banyaknya negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari statistik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, kurang lebih 5.000 cecam produk dalam negeri telah memasuki pasar-pasar negara tersebut, yaitu mengekspor kopi. Kopi merupakan jenis minuman yang sangat penting bagi bagian besar aspek masyarakat. Bukan hanya kenikmatan konsumen peminum kopi, tetapi juga nilai ekonomi bagi negara yang berpotensi memproduksi lebih banyak dan mengekspor biji kopi, seperti Indonesia. Kopi ialah sebagai salah satu dari komoditi kedua yang paling banyak diperdagangkan secara legal. Mengekspor kopi menjadi sumber devisa peringkat keempat terbesar setelah komoditas kakao, kare, minyak kelapa sawit. Dikarenakan Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbanyak di seluruh dunia dengan lahan yang sangat luas, dilihat dari jumlah ekspor kopi Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan besar bagi penghasil devisa negara dan juga para petani-petani lokal Indonesia. Ekspor bagi Indonesia meningkat pada tiap tahunnya. Jumlah tersebut merupakan jumlah biji kopi yang telah diekspor ke negara besar di dunia. Salah satunya yaitu Afrika, Italia, dan Eropa. Dengan penguasa utama Eropa pada tahun 2017, Indonesia menjadikan salah satu eksportir terbesar di dunia keempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pada penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah variabel penelitian secara bersama-sama mempengaruhi volume ekspor kopi di Indonesia. Dan yang kedua, apakah masing-masing variabel penelitian mempengaruhi volume ekspor kopi di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, sehingga pada penelitian ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah variabel penelitian secara bersama-sama mengetahui volume ekspor kopi di Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel penelitian mengetahui volume ekspor kopi di Indonesia. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data berupa time series pada periode tahun 2007 sampai 2017. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi seperti website Badan Pusat Statistik, World Bank, International Coffee Organization, Dinas Perkebunan, Bank Indonesia. Data sekunder yang diperoleh yaitu data nilai tukar kurs terhadap mata uang negara tujuan ekspor, harga kopi domestik negara tujuan, real negara tujuan, dan harga kopi internasional. Pada penelitian ini itu berasal dari GDP yang sebelumnya telah saya mencantum. Spesifikasi model. Dalam kondesain model ini, penelitian berasumsi bahwa volume ekspor kopi data tahun K2KT merupakan fungsi dari nilai tukar kurs terhadap mata uang negara pada tahun
KT HCT, harga domestik negara tujuan KT, dan harga kopi internasional tahun T. Secara sistematis IT sama dengan F HCT min 1 HKT LWT, atau dalam bentuk double log yaitu I NKT sama dengan beta 0 plus beta 1 dan HCT plus beta 2 dan HCT min 1 plus beta 3 NHKT plus beta 4 len LWT plus ET. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya, atau gambaran hubungan antara nilai yang direduksi dengan standarized delete residual nilai tersebut. Angka yang dapat dalam penelitian ini yaitu 0,05, seperti yang dalam tabel terdapat nilai I square, IF dan T square U. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Dalam menentukan autokorelasi pada suatu penelitian, dapat diketahui jika nilai Durbin-Weimer di bawah 2, maka data yang digunakan dalam penelitian tidak mengalami masalah autokorelasi, dan sebaliknya. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Shazam diperoleh bahwa BW sebesar 2.2161, yang berarti bahwa data mengalami autokorelasi. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Di sini dapat kita ketahui variabel yang digunakan dalam bisnis ini yaitu pertama itu adalah volume kode kurs, yang ketiga adalah harga domestik, yang keempat adalah harga kopi internasional dengan T tabel sebesar 2,056 dan RF square 0,9314 dengan F P value 0,00 dengan angka yang digunakan 0,05. Dengan pengujian hipotesis statistika yaitu jika P value lebih besar daripada OK, maka diterima H0 tolak H1. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, dilakukan dengan cara membandingkan nilai P value dengan nilai alpha. Pada tabel sebelumnya dapat diketahui nilai F value sebesar 0,00 sedangkan nilai alpha sebesar 0,05, berarti tolak H0 terima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara sama-sama mempengaruhi variabel dependen. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan dengan cara yang sama. Berdasarkan tabel sebelumnya, dari nilai P value yang diperoleh hanya variabel course yang lebih besar dibandingkan nilai alpha, yaitu dengan nilai P value sebesar 0,107 lebih besar dari 0,05 alpha, sehingga diterima H0 tolak H1. Dapat disimpulkan bahwa variabel course tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk variabel yang kedua lagi yaitu berpengaruh terhadap variabel dependen, yang hasil dan dari penelitian tersebut itu kesimpulan, yaitu yang pertama dari uji F yang telah dilakukan
kopi domestik dan harga kopi internasional mempengaruhi variabel dependen atau volume ekspor. Dan yang kedua, dari hasil uji T yang telah dilakukan, dari ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, hanya variabel kurs yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk variabel harga domestik dan harga kopi internasional berpengaruh terhadap variabel dependen, volume ekspor. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.